Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mamang Kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Stop gunakan pupuk kandang banyak-banyak ya teman-teman. Contohnya pupuk kotoran ayam atau kambing maupun kotoran sapi ya teman-teman untuk pupuk. Sekarang pupuk kandang mahal ya teman-teman. Nah, jika ada tumbuhan seperti ini, kedua bahan ini, daun gamal beserta daun pepaya bisa diolah, diracik, dijadikan pupuk, solusi pengganti pupuk kandang ya teman-teman. Nah, kalau di tempat saya ini namanya kayu kalikria ya teman-teman, atau daun gamal. Entah di tempat masing-masing teman-teman apa namanya mungkin berbeda. Kedua bahan ini saya akan olah ya teman-teman untuk pupuk, penyubur, dan pelebat buah semua jenis tanaman. Lalu saya akan kombinasikan lagi menggunakan bahan berikutnya kalau sudah selesai kedua bahan ini diolah atau diproses terlebih dahulu. Nah, caranya seperti ini: dipisahkan terlebih dahulu ranting beserta daunnya ya teman-teman. Yang tidak dibutuhkan kita ambil daunnya saja ya teman-teman. Cara pembuatan pupuk yang saya akan buat sekarang ini berskala kecil, biar gampang saja ya teman-teman. Cara penyampaiannya atau cara pembuatannya berukuran 10 liter air. Nantinya kalau sudah selesai, walaupun berukuran skala kecil 10 liter, bisa dicampur air biasa lagi, air bersih lagi agar lebih banyak ya teman-teman. Kita iris kecil-kecil terlebih dahulu seperti ini, daun gamal berserta daun pepayanya, agar mempermudah waktu memprosesnya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Cara seperti ini juga sangat membantu sekali ya teman-teman di segi mengeluarkan budget. Tidak perlu mengeluarkan budget banyak untuk mengeluarkan merawat tanaman untuk pupuk, daripada cenderung menggunakan beli pupuk kandang mahal. Mending kalau ada tumbuhan seperti ini diracik jadikan pupuk, solusi pengganti pupuk kandang ya teman-teman, penyubur dan pelebat buah. Dikarenakan daun gamal sangat baik untuk menyuburkan, juga untuk merangsang pembungaan dan pembuahan, dikarenakan mempunyai kadar atau kandungan NPK ya teman-teman. Jadi sangat bagus untuk pembungaan dan pembuahan. Apalagi kekuatannya itu akan ditopang lagi menggunakan bahan berikutnya. Oke teman-teman, kalau sudah selesai diiris seperti ini kedua bahan tersebut, haluskan lagi menggunakan cara masing-masing bebas ya teman-teman. Yang penting halus hasilnya. Di sini saya menggunakan cara manual, menggunakan jublek lompang batu ya teman-teman, dikarenakan belum punya alat penghalus seperti blender. Jadi cara manual yang saya gunakan seperti ini. Nah, kalau punya alat penghalus seperti blender lebih enak, lebih cepat cara memprosesnya ya teman-teman, beda dengan cara manual seperti ini. Nah, sebelum saya melanjutkan ke langkah-langkah berikut, bagi teman-teman jika ada saran atau masukan dari isi video kali ini, silakan tulis di kolom komentar. Untuk sering-sering meracik pupuk, membuat pupuk dan pertanian, silakan tulis di kolom komentar untuk sering-sering sekitar alam dan manfaatnya. Sekiranya sudah selesai ya teman-teman untuk melarutkannya, bahan-bahan yang akan digunakan, manfaatkan air cucian beras ya teman-teman, daripada dibuang mending dikumpulkan ya hari demi hari agar lebih banyak, lalu diracik jadikan pupuk seperti ini. Saya juga mendapatkan berukuran 10 liter ini 3 hari lamanya saya mengumpulkan ya teman-teman. Lumayan, daripada dibuang mending manfaatkan dijadikan pupuk. Nah, untuk cara menyampurkannya seperti ini ya teman-teman, sambil diremas-remas keluarkan dari kadar atau zat daun gamal atau daun kalikrianya kalau di tempat saya, berserta daun pepaya. Ini cara saya yang pernah saya lakukan meracik membuat pupuk pengganti pupuk kandang. Penyubur dan pelebat buah sangat cocok diterapkan ke tanaman seperti tanaman cabai ya teman-teman. Tanaman sayuran, tanaman keras juga bisa ya teman-teman, diterapkan ke tanaman seperti itu. Dan kegunaannya dikocorkan, disiramkan ke bagian akar, bukan untuk dispraykan ya. Yang penting cara menggunakannya dengan rutin saja, 10 hari sekali atau seminggu sekali ya teman-teman. Oke, diaduk terlebih dahulu seperti ini agar menghasilkan pupuk yang baik. Nah, untuk campuran bahan berikutnya ini baru bahan ketiga ya teman-teman, MSG atau yang sering disebut micin raksasa yang saya gunakan ya, berukuran 30 gram, bungkus kecil seperti ini. Murah meriah, harganya 2000 perak rupiah. Di warung-warung juga banyak ya teman-teman. Boleh menggunakan merek apa saja, mau Ajinomoto, mau Miwon,
mau sasa boleh, yang penting berjenis MSG saja yang digunakan, semuanya seperti ini. Nah, kegunaan MSG untuk tanaman dijadikan pupuk ini sangat cocok untuk tanaman-tanaman seperti tanaman cabai, tanaman tomat, mentimun, tanaman sayuran ya teman-teman. Dikarenakan kandungannya itu bisa memperkuat batang beserta akar sehingga tumbuhnya pucuk yang baru. Lalu selain itu juga mempercepat pembungaan dan pembuahan. Nah, ini M4 ya teman-teman. Bahan selanjutnya M4 pertanian yang botolnya berwarna kuning. Ini adalah bakteri fermentasi bahan organik tanah untuk menyuburkan dan menggemurkan tanah. Juga untuk menyehatkan tanaman. Dalamnya berbentuk cairan ya teman-teman, dan kita wajib untuk membangunkan bakteri dari dormannya. Caranya berbeda-beda ya teman-teman, kita takar terlebih dahulu. Jangan banyak-banyak, gunakanlah 2 tutup botolnya saja seperti ini. Dikarenakan skala kecil yang dibuat atau yang diracik, jadi cukup 2 tutup botolnya saja. Nah, kalau untuk cara membangunkan dorman dari bakteri M4 ini, jika ada ya teman-teman, menggunakan molase atau tetes tebu. Jika tidak ada, boleh menggunakan cara yang lain seperti menambahkan gula pasir atau gula aren, gula merah. Nah, di sini juga saya menambahkan gula pasir ya teman-teman, dikarenakan bahan-bahan yang lain tidak ada seperti molase, tetes tebu. Jadi boleh menggunakan gula pasir juga ya teman-teman. Kita takar menggunakan sendok, cukup menggunakan 2 sendok saja, jangan banyak-banyak. Hanya untuk membangunkan bakteri dari dormannya saja ya teman-teman. Nah, kalau sudah selesai semua bahan dijadikan satu seperti ini, berukuran 10 liter ya teman-teman, banyaknya yang diracik. Sebelum digunakan, fermentasikan terlebih dahulu sekitar 20 hari atau 2 minggu ya teman-teman, paling cepat 2 minggu. Simpan di tempat yang teduh dan harus menggunakan wadah yang ada tutupnya. Boleh bebas mau menggunakan wadah apa saja, yang penting menggunakan yang ada tutupnya saja. Dan harus dikontrol setiap harinya ya teman-teman, dikarenakan nantinya akan mengeluarkan gas agar tidak meledak. Jadi harus dibuka tutup dari tutup wadahnya itu. Nah, kalau sudah selesai dengan tahap fermentasi, sudah jadi pupuk ya teman-teman, cara perbandingannya 1:10. 1 liter racikan pupuk ini boleh disandingkan atau dilarutkan menggunakan air biasa berukuran 10 liter. Walaupun banyaknya yang dibuat berukuran 10 liter ini untuk 100 liter air ya teman-teman, nantinya disandingkan lagi. Yang penting cara menggunakannya dengan rutin saja, 10 hari sekali atau seminggu sekali dikocorkan ya teman-teman. Oke. Sekian penyampaian dari saya cara membuat pupuk pengganti pupuk kandang ya teman-teman, bahan dasar dari daun gamal berserta daun pepaya ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata-kata. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.